Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Iza Mahendra, NPM 2305 1040 169. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berisi tentang golongan darah. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah golongan darah. Pertama, tahun 1900 Landsteiner menemukan golongan darah yaitu A, B, O. Pada tahun 1939 dan sampai 1940 ditemukan faktor resus terhadap penyakit ADN. Kemudian baru ditemukan golongan darah lainnya seperti MN, Lewis, Duffy, Kidd, dan Lutheran, dan lain-lain. Kepentingan golongan darah. Kepentingan golongan darah terbagi menjadi dua, yaitu transfusi darah dan genetika atau keturunan. Penentuan golongan darah. Darah manusia dapat digolongkan berdasarkan atas ada tidaknya antigen yang terdapat pada permukaan luar membran sel darah atau eritsorit. Kedua antigen tersebut dinamakan agglutinogen. Ketiga, antigen pada sel darah merah yaitu antigen A dan antigen B. Golongan darah sistem ABO. Di sini dapat kita lihat kolom-kolomnya. Kita lanjutkan. Seorang seorang laki-laki bergolongan darah A menikah dengan wanita bergolongan darah B. Golongan darah anaknya ialah dapat kita lihat dari kolom tersebut golongan IAB atau AB, IBI atau B, IAI atau A, II atau O. Selanjutnya pada sistem ABO yang menentukan golongan darah yaitu antigen A dan B. Pada reha faktor golongan darah ditentukan oleh antigen RH. Jika hasil tes darah antigen RH negatif, maka golongan darah RH negatif adalah RH min. Sebaliknya, bila ditemukan antigen RH, maka golongan darah RH positif RH plus. Golongan darah sistem resus ditemukan pada tahun 1940 oleh Landsteiner dan Weiner. Dinamakan resus karena dalam riset digunakan darah kera resus atau Micaca mulata, salah satu spesies kera yang paling banyak dijumpai di India dan Cina. RH plus atau positif presentasinya lebih tinggi daripada RH negatif. Dapat dilihat pada kolom yang tersedia di bawah. Faktor RH. Tes RH pada darah manusia dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu reaksi positif atau RH plus, terjadi pengumpulan berarti mempunyai antigen RH. Reaksi negatif RH min, tidak terjadi pengumpulan berarti tidak dapat mempunyai antigen RH atau tidaknya antigen RH ditentukan alel R dan RH positif dan R. RH positif mempunyai genotip RR dan RR. RH negatif mempunyai genotip RR kecil. Pewarisan golongan darah reus. Menurut hukum Mendel, bisa dilihat pada kolom tersebut, semua akan menjadi RH plus. Pewarisan selanjutnya dapat dilihat juga faktor resus dalam perkawinan. Ayah resus plus, ibu resus min. Bayi pertama resus plus. Eritrosi bayi masuk ke dalam sirkulasi darah ibu tertentu zat antiresus. Bayi kedua dari data tersebut resus plus. Interrexus entericoblastoris fetalis atau HDN kematian janin dalam kandungan. Tes COM-BS. Tes ini dikenal dengan tes antigen globin atau AHG, atau bisa disebut juga antigen human globulin. Pada tahun 1945, COM-BS Mourans and Reis menemukan tes anti-globulin. Tes ini gunanya untuk mendapat tes yang sensitif dalam mendeteksi RH antibody atau mendeteksi antibody tak lengkap atau komplain pada permukaan sel darah merah. Ada dua macam tes COMS. Tes COMS yang pertama, tes COMS direct langsung untuk mendeteksi antibody tak lengkap permukaan sel eritrosi.
Sel yang telah diliputi zat anti tak lengkap ditambah dengan serum forms sama dengan aglutinasi. 2. Tes COMS indirect atau secara tidak langsung untuk mencari antibodi tidak lengkap yang terdapat dalam serum atau plasma, sel darah merah golongan O reus plus, zat zat anti tidak lengkap dengan serum plasma, sel diliputi zat anti tidak lengkap, serum COMS atau serum antiglobium. Hasil positif diindikasikan. Dapat dilihat di sini hemolytic disease of the newborn atau HDN. Yang kedua anemia hemolytik autoimun, yang ketiga anemia hemolitik imun karena obat, yang keempat reaksi hemolitik pada transfusi darah. Penentuan jenis kelamin. Manusia memiliki 46 kromosom atau 23 pasang, 22 pasang kromosom tubuh autosom, 1 pasang kromosom seks gonosom. Pria memiliki sepasang kromosom seks yang disimbolkan dengan XY. Perempuan memiliki sepasang kromosom seks yang disimbolkan dengan simbol XX. Pembuahan. Laki-laki menghasilkan sperma yang mengandung gamet atau sel kelamin X atau Y. Wanita menghasilkan sel telur yang mengandung gamet X. Pada waktu terjadi pembuahan, pertemuan sperma Y dan sel telur X atau XY laki-laki sedangkan pertemuan sel sperma X dan sel telur X adalah XX perempuan. Kemungkinan anak yang dilahirkan itu laki-laki atau perempuan adalah 50%. Di sini dapat dijelaskan dari kolom ini, hasilnya 50% laki-laki dan 50% perempuan. Rangkaian kelamin. Peristiwa di mana penurunan sifatnya dipengaruhi oleh jenis kelamin. Ada yang terangkai pada kromosom X, ada yang terangkai pada kromosom Y. Penurunan sifat pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu sifat yang terpaut kromosom tubuh atau autosomal dan sifat yang terpaut kromosom seks atau gonosoma. Gen terangkai pada kromosom X atau X-linked genes disebabkan oleh gen resesif, misalnya 1. Buta warna. Buta warna disimbolkan dengan C. 2. Anodontia atau anodontia disimbolkan dengan huruf A. Hemofilia disimbolkan dengan huruf A. Penyakit menurun pada manusia, contohnya hemofilia, darah sukar membeku bila luka, dan albino, kulit tidak memiliki pigmen. Dan yang ketiga adalah buta warna, tidak dapat membedakan warna dengan jelas. Penyakit keturunan pada manusia, pewarisan gen autosomal pada manusia, yaitu polidaktili, thalassemia, retinal abscess, katarak, lekuk pipit, lekuk di dagu, tumbuhnya rambut, dan warna rambut, dan masih banyak yang lain. Sifat penyakit keturunan diturunkan dari orang tua kepada anaknya, tidak dapat disembuhkan, tidak ada yang dapat ditanggulangi, tidak dapat menular, dapat diusahakan agar terhindar, biasanya dibawa oleh gen resesif, sehingga harus muncul dalam keadaan homozigot. Dalam keadaan heterozigot, sifat tersebut tidak nampak atau individuanya disebut dengan carrier. Buta warna, suatu kelainan yang disebabkan ketidakmampuan sel kerucut mata untuk menangkap suatu spektrum warna tertentu akibat faktor genetik. Gen penentu kelainan buta warna terdapat pada kromosom X atau gen resesif, lebih banyak dijumpai pada laki-laki. Buta warna, seorang wanita disebut pembawa sifat jika memiliki satu kromosom X yang membawa sifat buta warna. Wanita pembawa sifat secara fisik tidak mengalami kelainan buta warna sebagaimana wanita normal pada umumnya, tapi wanita dengan pembawa sifat berpotensi menurunkan faktor buta warna kepada anaknya apabila
pada kedua kromosom X mengandung faktor buta warna, maka wanita tersebut menderita buta warna. Dari sini bisa kita lihat penjelasannya dan bisa kita tes sekaligus apakah kita buta warna atau tidak. Pembekuan darah. Pembekuan darah terbagi menjadi 4, atau trauma, luka pada pembuluh darah, darah keluar dari pembuluh darah. B. Pembuluh darah mengerut atau vasokonstriksi. C. Kepingan darah atau disebut juga trombosit akan membentuk luka pada pembuluh. D. Faktor-faktor pembeku darah bekerja menjadi anyaman atau benang-benang fibrin yang akan menutup luka sehingga darah berhenti mengalir keluar pembuluh darah. Pembekuan darah. Apa yang menyebabkan pendarahan pada homopologi? Dapat dilihat yang di atas normal, yang di bawah abnormal, bisa disebut bleeding disorders differs. Bisa dilihat secara sendiri. Homofilia berasal dari bahasa Yunani kuno atau haima yang berarti darah, filia yang berarti cinta atau kasih sayang. Kelainan pendarahan yang diturunkan yang disebabkan adanya kekurangan faktor pembekuan darah. Proses pembekuan darah pada seorang penderita homofilia tidak secepat orang lain yang normal. Ditentukan oleh gen resis H yang terpaut pada kromosom X. Alelnya dominan H menentukan seorang memiliki faktor anti-homofilia sehingga darah dapat membeku secara normal. Anak perempuan homofilia boleh dikatakan tidak pernah dijumpai karena genotip HH atau homozygote resesif, biasanya letal. Jenis dan etiologi homofilia. Homofilia A, defisi faktor 5. Hemofologi 4. Hemofologi faktor B, definisi faktor 6. Hemofologi C, krisis disiasis defisi faktor 6. Homofilia A dan B diturunkan secara X- linked resesif kode alel XH. Kemudian hemofilia C diturunkan secara automasal menjadi 2. Wanita mempunyai 2 kromosom X sehingga kebanyakan bersifat karir. Pria hanya mempunyai 1 kromosom X sehingga lebih sering menunjukkan manifestasi. Gejala penyakit hemofilia. Luka sulit sembuh, mimisan mendadak, banyak memar pada luka tubuh, pendarahan berkepanjangan, terdapat darah pada urin, dan pembengkakan karena pendarahan internal. Dapat dilihat di sini ada contohnya dan penjelasan dari hemofilia. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.